Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dengan NIM 20.100,9 kelas Ekonomi Pembangunan B. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan perubahan organisasi. Yang akan kita bahas di bab ini yaitu pertama struktur dan desain organisasi, kedua perubahan organisasi, dan ketiga pengelola perubahan organisasi. Pertama, struktur dan desain organisasi. Pertama, struktur organisasi adalah sistem untuk menyelesaikan dan menghubungkan aktivitas yang terjadi dalam organisasi kerja. Orang mengandalkan struktur untuk mengetahui pekerjaan apa yang harus mereka lakukan, bagaimana pekerjaan mereka mendukung atau mengandalkan karyawan lain, dan bagaimana aktivitas kerja ini memenuhi tujuan organisasi diri. Kedua, desain organisasi. Desain organisasi adalah proses menyiapkan struktur organisasi untuk memenuhi kebutuhan sebuah organisasi dan menjelaskan kompleksitas yang terlibat dalam mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya, perubahan organisasi. Perubahan organisasi mengacu pada perubahan konstan yang terjadi dalam sistem organisasi. Misalnya, saat orang masuk atau keluar dari organisasi, kondisi pasar bergeser, sumber pasokan berubah, atau adaptasi diperkenalkan dalam proses untuk menyelesaikan pekerjaan. Melalui perubahan terkelola, pemimpin dalam sebuah organisasi dapat dengan sengaja membentuk bagaimana pergeseran ini terjadi dari waktu ke waktu. Dan terakhir, pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah label untuk bidang yang berspesialisasi dalam manajemen perubahan. Para ahli memanfaatkan ilmu sosial untuk membantu proses perubahan yang secara bersamaan membantu bisnis mencapai tujuannya, sekaligus menghasilkan kesejahteraan bagi karyawan dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Salah satu masalah pertama yang perlu ditangani seorang manajer berkaitan dengan bagaimana dia akan mengatur sistem yang akan dia kelola. Keputusan tentang struktur organisasi semuanya terkait dengan konsep dan desain organisasi. Ada dua bentuk dasar struktur yang perlu diingat saat merancang organisasi. Kita perlu mengenal dua cara mendasar dalam membangun organisasi, yaitu ada organisasi formal dan ada organisasi informal. Organisasi formal adalah sekumpulan hubungan, tanggung jawab, dan koneksi yang didefinisikan secara resmi ada di seluruh organisasi. Bagian yang kita lihat ini mungkin adalah cara paling umum untuk menggambarkan organisasi formal. Organisasi tipikal memiliki bentuk hierarki dengan peran dan tanggung jawab yang jelas. Saat seorang manajer mendirikan organisasi formalnya, dia perlu merancang tanggung jawab administratif dan struktur komunikasi yang harus berfungsi dalam sistem organisasi. Sistem formal menjelaskan bagaimana arus informasi dan sumber daya harus terjadi dalam suatu organisasi. Untuk membangun formal organisasi, dia akan mengidentifikasi fungsi penting yang perlu menjadi bagian dari sistem, dan dia akan mempekerjakan orang untuk mengisi fungsi-fungsi ini. Organisasi informal. Organisasi informal kadang disebut sebagai jaringan hubungan antar pribadi yang tidak terlihat, yang membentuk bagaimana orang-orang bisa terhubung satu sama lain untuk melakukan aktivitas mereka. Informal organisasi itu muncul artinya dibentuk melalui percakapan dan hubungan umum itu seringkali secara alami terjadi saat orang berinteraksi satu sama lain dalam hubungan sehari-hari. Biasanya begitu kompleks, tidak mungkin dikendalikan, dan berpotensi mempengaruhi kesuksesan organisasi secara signifikan. Organisasi informal juga dapat dikatakan, tetapi biasanya sangat berbeda dari organisasi formal. Bagian yang kita lihat ini disebut sebagai peta jaringan, karena menggambarkan hubungan yang ada di antara anggota sistem yang berbeda. Beberapa anggota lebih sentral dari yang lain, dan kekuatan hubungan dapat bervariasi antara dua pasangan atau kelompok individu. Hubungan ini terus berubah saat orang berinteraksi dengan individu baru, hubungan saat ini berkembang, dan organisasi itu sendiri berubah seiring waktu. Organisasi informal dalam bentuk desain tersebut akan terbentuk saat orang mulai berinteraksi satu sama lain menyelesaikan pekerjaan mereka. Organisasi informal juga bisa membantu atau menghalangi kesuksesan organisasi keseluruhan. Singkatnya, organisasi formal menjelaskan bagaimana seharusnya suatu organisasi berfungsi, sedangkan organisasi informal adalah bagaimana sebenarnya organisasi berfungsi.
Organisasi formal akan datang saat seorang manajer memperkerjakan dan menugaskan orang untuk peran yang berbeda. Dia dapat mempengaruhi bentuk organisasi informal dengan memberikan kesempatan kepada orang lain membangun hubungan saat mereka bekerja sama. Kedua jenis struktur tersebut membuat pola pengaruh, administrasi, dan kepemimpinan yang mungkin terjadi melalui sistem organisasi. Jenis struktur organisasi formal. Di sini kita akan membahas faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh setiap manajer ketika merancang sebuah organisasi struktur. Seorang manajer harus memilih dan menerapkan sistem administrasi untuk mendelegasikan tugas, menetapkan pengawasan, dan pelaporan ke kinerja. Dia melakukan ini dalam rancang struktur formal yang mendefinisikan file tanggung jawab dan akuntabilitas yang sesuai dengan tugas tertentu di seluruh sistem organisasi. Yang pertama, birokrasi. Salah satu kerangka kerja yang paling umum untuk memikirkan masalah ini disebut model birokrasi. Dulu dikembangkan oleh Max Weber, seorang sosiologi abad ke-19. Asumsi utama Weber adalah bahwa organisasi akan melakukannya menemukan efisiensi ketika mereka membagi tugas tenaga kerja, memungkinkan orang untuk mengkhususkan dan membuat struktur untuk mengkoordinasikan upaya mereka yang berbeda, biasanya dalam hierarki tanggung jawab. Dia mengusulkan elemen birokrasi yang menjadi dasar untuk menentukan struktur yang sesuai. Yang pertama ada spesialisasi, komando dan kendali, sentralisasi, dan formalisasi. Spesialisasi. Sejauh mana orang diatur ke dalam subunit sesuai dengan keahlian mereka disebut sebagai spesialisasi. Misal, sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, atau manufaktur. Misalnya, orang yang bekerja di fasilitas manufaktur mungkin berpengalaman dalam setiap bagian proses manufaktur, atau mereka mungkin diatur ke dalam unit khusus yang berfokus pada berbagai bagian proses pembuatan seperti pengadaan, persiapan bahan, perakitan, kualitas kontrol, dan sejenisnya. Elemen yang berikutnya itu yang perlu ditimbangkan adalah bagaimana mengelola arus sumber daya dan informasi dalam suatu organisasi atau sentralisasinya. Organisasi yang sangat terpusat, memusat sumber daya hanya di satu atau sangat sedikit lokasi, atau hanya sedikit individu yang diberi wewenang untuk membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya. Sebaliknya, difus organisasi mendistribusikan sumber daya secara lebih luas ke seluruh sistem organisasi bersama dengan otoritas untuk membuat keputusan tentang cara menggunakan sumber daya tersebut. Ini mungkin juga termasuk spesialisasi dalam fungsi tersebut. Elemen berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah struktur pelaporan dan pengawasan organisasi. Perintah dan kontrol mengacu pada cara orang melapor satu sama lain atau terhubung untuk mengkoordinasikan upaya mereka menyelesaikan pekerjaan organisasi. Unsur terakhir, birokrasi yaitu formalisasi. Formalisasi mengacu pada derajat definisi peran yang ada di seluruh organisasi. Sistem yang sangat formal, misalnya militer, memiliki organisasi yang sangat jelas. Sistem struktur ketat, di mana semua pekerjaan, tanggung jawab, dan struktur akuntabilitas sangat jelas mengerti. Sebaliknya, sistem yang tersusun secara longgar, seperti nirlaba dan sukarela, sangat tergantung pada hubungan yang muncul dari organisasi informal. Faktor-faktor yang harus juga dipertimbangkan oleh setiap manajer ketika merancang sebuah organisasi struktur yaitu struktur fungsional. Kebutuhan fungsional mengacu pada fitur organisasi atau nyali lingkungan yang diperlukan untuk kesuksesan organisasi. Struktur organisasi dirancang untuk mengatasi hal ini, kebutuhan organisasi. Dua contoh umum dari struktur fungsional, yaitu ada yang pertama struktur produk. Struktur produk mengatur karyawannya sesuai dengan lini produk atau lini produk bisnis. Misalnya, karyawan di sebuah perusahaan mobil mungkin diatur menurut model kendaraannya yang mereka bantu untuk dukung atau hasilkan. Yang kedua ada struktur geografis. Dibentuk untuk memberikan berbagai produk dalam wilayah atau wilayah geografis. Di sini, bisnis diatur berdasarkan wilayah atau wilayah. Dan dia tertentu untuk mengawasi semua proses bisnis untuk wilayah geografis tersebut. Kemudian yang kedua, perubahan organisasi. Pembahasan kita tentang struktur organisasi sampai saat ini telah difokuskan pada bentuk-bentuk organisasi.
Namun, organisasi terus berkembang. Manajer yang efektif perlu melakukan waspadai berbagai faktor yang mendorong perlunya perubahan. Manajer perlu menguasai organisasi agar ideal terletak mencapai tujuan organisasi saat ini. Jadi, manajer yang efektif perlu tahu caranya merencanakan dan menerapkan perubahan untuk mencapai kesuksesan organisasi. Ada banyak perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu perubahan struktural. Perubahan struktural merupakan perubahan terjadi dalam hubungan formal secara keseluruhan dalam suatu organisasi. Contoh perubahan struktural termasuk reorganisasi departemen atau unit bisnis, menambahkan posisi karyawan, atau merevisi peran dan tugas pekerjaan. Perubahan ini harus dilakukan untuk mendukung tujuan yang lebih luas seperti untuk memusatkan atau mendesentralisasi operasi, memperdaya karyawan, atau menemukan yang lebih besar efisiensi. Yang selanjutnya itu ada perubahan teknologi. Perubahan teknologi itu ditandai dengan konsep modernisasi yang merupakan suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkatkan dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Seperti misalnya peningkatan industri yang umumnya digunakan platform perangkat lunak, mungkin mengharuskan karyawan mempelajari cara-cara baru untuk bekerja. Mesin yang ditingkatkan atau perangkat keras perubahan teknologi seringkali menyebabkan terjadinya struktural berubah karena membutuhkan cara berbeda untuk menghubungkan sebuah sistem organisasi. Nah, jenis perubahan organisasi yang ketiga yaitu perubahan budaya. Perubahan budaya mengacu pada pola umum berpikir dan perilaku dalam satu organisasi. Perubahan budaya adalah salah satu jenis perubahan yang paling sulit untuk dibuat di dalam sistem organisasi. Ini seringkali melibatkan pembentukan kembali dan konsep ulang identitas inti organisasi. Sebuah proses perubahan budaya yang khas jika berhasil membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapainya. Siklus hidup organisasi. Sebagian besar organisasi dimulai dengan sistem yang sangat kecil yang menampilkan struktur yang sangat longgar. Dalam usaha baru, hampir setiap karyawan mungkin berkontribusi pada banyak aspek pekerjaan organisasi. Seiring pertumbuhan bisnis, file beban kerja meningkat dan lebih banyak pekerjaan dibutuhkan. Untuk meringkas, wawasan utama tentang siklus hidup organisasi adalah bahwa kebutuhan organisasi akan berkembang seiring waktu. Struktur yang berbeda dibutuhkan pada tahapan yang berbeda seiring dengan perkembangan organisasi. Kebutuhan karyawan juga akan berubah. Pemahaman tentang siklus hidup organisasi memberikan kerangka kerja untuk memikirkan tentang perubahan yang mungkin diperlukan dari waktu ke waktu. Dimensi perubahan. Ketika mempertimbangkan bagaimana menilai kebutuhan akan perubahan dalam organisasi, ada baiknya kita memikirkan 3 hal dimensi, yaitu ruang lingkup perubahan, tingkat perubahan, dan intensionalitas perubahan. Nah, yang pertama, ruang lingkup perubahan, yaitu mengacu pada sejauh mana perubahan yang diperlukan akan mengganggu pola saat ini dan rutinitas. Ada 3 perubahan, yaitu perubahan bertahap, mengacu pada perbaikan kecil dalam praktik atau rutinitas organisasi saat ini yang tidak menantang, melainkan membangun atau meningkatkan aspek dan praktik yang ada di dalam organisasi. Yang kedua adalah perubahan transformasional, mengacu pada perubahan signifikan dalam sistem organisasi yang mungkin akan menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap beberapa aspek mendasari organisasi, proses, atau strukturnya. Dan yang terakhir adalah perubahan strategis, adalah perubahan baik incremental atau transformasional yang membantu menyelaraskan operasi organisasi dengan misi dan tujuan strategisnya. Yang kedua yaitu tingkat perubahan. Nah, tingkatnya itu ada 3 tingkat, yaitu ada perubahan tingkat individu, perubahan tingkat kelompok, dan tingkat organisasi. Perubahan tingkat individu berfokus pada bagaimana membantu karyawan untuk meningkatkan beberapa aspek aktif mereka, kinerja, atau pengetahuan yang mereka butuhkan untuk terus berkontribusi pada organisasi secara efektif. Yang kedua adalah perubahan tingkat kelompok. Berpusat pada hubungan antara orang-orang dan biasanya berfokus pada membantu orang bekerja secara lebih efektif. Pengembang tim atau team building adalah salah satu bentuk yang paling umum dari proses perubahan tim. Yang terakhir adalah perubahan tingkat organisasi adalah perubahan yang mempengaruhi keseluruhan sistem organisasi atau beberapa unitnya. Yang terakhir dari dimensi perubahan yaitu internasionalitas perubahan. Dimensi terakhir ini dari perubahan adalah mengacu pada sejauh mana perubahan itu disengaja dirancang atau diimplementasikan dengan sengaja. Perubahan yang direncanakan adalah aktivitas yang disengaja atau diserangkaikan aktivitas yang
disengaja yang dirancang untuk menciptakan gerakan menuju tujuan atau akhir tertentu. Yang ketiga itu mengelola perubahan. Sampai pada poin dokumen, kita telah memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan akan perubahan. Nah, kita juga harus membahas bagaimana berpikir tentang dimensi perubahan yang mungkin diperlukan. Yang pertama yaitu manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah proses perancang dan menerapkan perubahan. Kebanyakan pemimpin bertanggung jawab beberapa derajat manajemen perubahan. Yang kedua yaitu organisasi pengembang atau OP adalah bidang khusus yang berfokus pada bagaimana merancang dan mengelola perubahan. Dan terakhir adalah konsultan OP adalah atau konsultan organisasi pengembang, di mana seseorang yang memiliki keahlian dalam proses manajemen perubahan. Konsultan OP ini terbagi menjadi dua, yaitu konsultan internal dan eksternal. Konsultan internal adalah seseorang yang bekerja sebagai karyawan sebuah organisasi dan berfokus pada bagaimana menciptakan perubahan dari dalam organisasi tersebut. Kalau konsultan eksternal adalah spesialis pengembang organisasi yang dipekerjakan untuk memberikan keahlian luar untuk waktu yang singkat. Asumsi dasar tentang perubahan. Ada banyak model perubahan yang tersedia bagi para manajer, dan mungkin sulit untuk membedakannya di antara mereka saat membuat proses perubahan yang direncanakan. Banyak pendekatan dan metodologi untuk berkembang organisasi dan pengelolaan perubahan telah dikembangkan dan dipraktikkan selama abad terakhir. Setiap model perubahan memiliki kekuatan dan keterbatasannya, dan memang demikian adanya penting untuk memahami apa yang mungkin terjadi. Jenis metodologi perubahan yang digunakan dalam situasi tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan situasi itu. Mungkin berguna untuk menggunakan beberapa pertanyaan saat memutuskan pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam rencana proses perubahan. Pertanyaan pertama berkaitan dengan tempat awal untuk perubahan. Apakah organisasi dalam keadaan kekurangan itu perlu perbaikan yang signifikan, atau apakah dalam kondisi kinerja tinggi di mana ada kebutuhan untuk menyempurnakan dan mengubah? Jawabannya, salah satu motivasi umum untuk perubahan adalah persepsi bahwa suatu organisasi mungkin dalam keadaan tertentu disfungsi dengan masalah signifikan dan serius, seperti pasien di rumah sakit yang membutuhkan penanganan serius perhatian medis. Organisasi yang disfungsional mungkin memerlukan perubahan transformasional, di mana asumsi fundamental, keyakinan, dan ide pengorganisasian organisasi benar-benar ditantang dan diubah. Pertanyaan penting kedua membahas tentang mekanisme perubahan. Apa asumsi kita tentang bagaimana membuat perubahan? Jawabannya, pendekatan perubahan dari atas ke bawah bergantung pada asumsi mekanistik dan sifat organisasi. Di dalam pendekatan, sekelompok kecil individu dalam organisasi akan merancang proses dan menginstruksi orang lain di seluruh organisasi tentang bagaimana proses perubahan harus berlangsung. Pertanyaan terakhir membahas pola pikir untuk perubahan. Apa keyakinan mendasar kita tentang orang dan perubahan? Nah, jawabannya adalah dalam pola pikir profesional, para pemimpin berasumsi bahwa kebanyakan orang cenderung menolak perubahan, dan oleh karena itu mereka perlu dikelola sedemikian rupa sehingga mendorong mereka untuk menerima perubahan. Dalam pandangan ini, orang-orang dalam suatu organisasi dapat dilihat sebagai objek dan terkadang bahkan sebagai penghalang yang perlu dikelola atau dikendalikan. 3 pertanyaan yang baru saja dikemukakan di sini dapat menyebabkan banyak variasi dalam cara pemimpin merancang dan menerapkan perubahan. Misalnya, proses perubahan dimungkinkan untuk menjadi berbasis defisit, top-down, dan konvensional. Sedangkan proses perubahan lainnya mungkin berbasis kelimpahan, bottom-up, dan positif. Sekian pemaparan dari saya mengenai bab struktur dan perubahan organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.